Sahabat, seringkali apa yang kita alami atau kita ditimpa suatu bencana, suatu musibah, suatu halangan, suatu yang tidak menyenangkan, itu karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita, karena maksiat kita. Makanya perbanyak istighfar. Sering-sering istighfar. Terutama istighfar sebelum subuh. Baik juga setelah subuh. Karena istighfar sebelum subuh itu bukan hanya membakar dosa, tapi memperlancar rezeki, kata Ibnu Qayyim. Dan Rasulullah sendiri yang maksum, terjaga dari kesalahan, selalu membaca istighfar 100 kali setiap hari, tidak kurang dari 100 kali. Hadis lain mengatakan 70 kali. Padahal itu Rasulullah maksum, terjaga dari kesalahan, dihapus dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sementara kita tidak maksum, tidak dihapus dosa yang lalu dan akan datang, tapi tidak pernah beristighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Karena apa yang kita alami itu seyogyanya, bukan seyogyanya. Apa yang kita alami itu biasanya dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kita menjalani kehidupan ini tidak ada yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa memang. Tapi kita tolak ukurnya kan kita mengacu pada Rasulullah, mengacu pada para nabi. Coba kalau kita melihat hikayat atau cerita dari Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu munajat di Bukit Tursina, menangis beliau. Ya Allah, seumur hidupku 3 kali berbuat dosa. Bagaimana nanti kalau aku menghadapmu? Bayangkan ini, luar biasa. Nabi Musa 3 kali berbuat dosa seumur hidup. Takut nanti bagaimana menghadap Allah. Lah kita, jangan 3 kali, 3.000 kali mungkin. Sehari bisa 300 kali. Bisa enggak karu-karuan banyaknya kita berbuat dosa setiap dari bangun pagi sampai mau tidur lagi kita berbuat dosa. Sementara kita tidak pernah istighfar, tidak pernah minta ampun pada Allah, cengar-cengir malah. Seperti anak nggak punya dosa, kan istilahnya begitu, cengar-cengir kayak anak nggak punya dosa. Itu yang menghambat rezeki kita, itu yang menghambat karir kita, itu yang menghambat kenikmatan hidup kita, itu yang membuat kita sakit, membuat kita mendapat musibah, mendapat mara bahaya, mendapat bencana, itu semua karena dosa-dosa kita. Ada orang sakit, tidak sembuh-sembuh, diberi cobaan sakit yang luar biasa, nggak sembuh-sembuh. Karena apa ya? Karena dosanya. Apa kata Allah? Pada saat menghadapku supaya engkau dalam keadaan bersih. Jadi dibersihkan. Dibersihkan. Yang namanya baju. Baju kalau kotorannya sedikit dicuci, pakai deterjen sedikit saja sudah bersih. Lah kalau bajunya itu penuh dengan kotoran, comberan, tinta, noda, dan segalanya, nyucinya setengah mati. Digosok pun berhari-hari. Nah itu ibaratnya kita. Kalau kita dosanya kecil, mungkin diberi cobaan, diberi musibah sedikit saja. Tapi kalau dosa kita besar, ya dicucinya ya lama, pembersihannya lama. Itu pun kalau dibersihkan sama Allah. Masih sayang Allah sama kita. Kalau masih dibersihkan, diberi cobaan, diberi musibah, diberi penderitaan, agar dosa-dosanya terhapus, itu tandanya Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang, sudah tidak sayang, dibiarkan itu. Dosanya menumpuk, tidak dicuci, tidak dibakar, tidak diampuni. Nanti begitu mati di akhirat tinggal nyemplungkan ke neraka. Tapi kalau masih diberi musibah, diberi penderitaan agar dia menderita, agar dosa-dosanya terhapus. Kata Rasulullah, bahkan tertusuk duri pun, orang itu tertusuk duri itu maksudnya ya sakitnya sedikit, tidak sakit yang luar biasa. Sakitnya secuil saja, itu pun membakar dosa kata Rasulullah. Apalagi orang yang sakit, terbaring di rumah sakit berbulan-bulan, diberi penderitaan yang luar biasa, bukan hanya rasa sakit atau penderitaan kehidupan ditempa, dikejar-kejar debt collector, hutang dan sebagainya, disita barangnya, menderita hidupnya, dibakar dosanya. Karena apa ya? Karena main riba,
Kenapa juga main riba, makan uang riba? Akhirnya begitu. Diberi penderitaan begitu agar apa? Agar dicuci, dibersihkan oleh Allah. Kata Allah apa? Agar saat menghadapku engkau dalam keadaan bersih. Makanya sebelum dipaksa dicuci, dibersihkan kita sendiri yang membersihkan. Sebelum dicuci, mobil itu ibarat mobil sebelum nabrak pohon kita rem dulu. Kita sendiri yang mengerem. Jangan sampai ditabrakkan pohon. Mobil itu berhenti itu dua macam. Satu, kita mengerem sendiri. Dua, ditabrakkan ke pohon atau ke dinding atau masuk jurang. Mau begitu kan? Tidak. Lebih baik kita rem sendiri. Makanya kalau kita punya dosa, punya kesalahan, punya maksiat dan sebagainya, kita rem sendiri. Kita bersihkan sendiri. Sebelum dibersihkan dengan musibah, dengan penderitaan, kita bersihkan dulu. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan sedekah. Sedekah itu membakar dosa juga. Dengan infak. Perbanyak istighfar sebelum subuh. Kata Ibnu Qayyim, perbanyak istighfar pada saat sahur. Maksudnya pada saat jam-jamnya orang sahur itu sebelum subuh. Itu istighfar yang paling afdol. Jadi kalau Anda terbangun sebelum subuh, zikirnya nggak usah pikir macam-macam. Istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena semua yang kita alami ini akibat dari perbuatan dosa kita. Itu sebab akibat. Dulunya kita melakukan ini dan itu, sekarang mengalami begini, ya akibat dosanya. Dulunya dia menyakiti orang, sekarang disakiti orang. Sudah lupa padahal dia. Sudah lupa, sudah lama menyakiti orang, sekarang disakiti orang. Dia tidak sadar bahwa itu adalah balasan. Agar apa? Agar terbakar dosanya. Dulu dia makan riba dan sebagainya, dia menikmati riba, sekarang dia menderita karena riba itu ya karena kesalahannya. Ditebus, dibakar. Agar apa? Hutang ribanya lunas, dosa ribanya lunas, jadi dibakar dengan penderitaan yang amat sangat. Kalau tidak pengen begitu ya jangan riba. Sudah tahu riba itu dilarang keras oleh agama kok. Juga kita jahat sama orang dengan kata-kata pun, jahat dengan kata-kata pun, suatu saat kita juga dibalas dengan kata-kata orang lain, bukan orang itu, orang lain lagi yang membuat hati kita sakit, hati kita sampai menderita sekali. Kita lupa dulu kita juga menyakiti orang. Itu masih mending, karena apa? Karena dibalas. Dengan dibalas itu dosanya diampuni oleh Allah. Kita diberi penderitaan, diberi musibah, diberi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Itu sabar saja, karena itu adalah pembakaran dosa. Mencuci baju yang kotornya amat sangat itu ya agak susah. Tapi ada upaya untuk membersihkan daripada dibiarkan saja jadi gombal begitu, baju jadi gombal, dibiarkan tidak dicuci, tidak diapa-apakan, tinggal dimasukkan ke laut. Ibarat begitu, kalau kita masih diberi cobaan, diberi penderitaan, itu tandanya Allah sayang sama kita. Karena itu pembakaran dosa agar pada saat kita menghadap Allah nanti, dosa-dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Kita ini bukan maksum, bukan orang yang terjaga dari kesalahan. Semua sebab akibat, semua yang kita alami sekarang ini adalah sebab akibat dari perbuatan yang dulu pernah kita lakukan. Makanya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.